Jadi untuk melatih kalian biar nanti kalian menjadi orang yang memiliki tanggung jawab tinggi. Ya kangen ya. Ya itu saya ketemu sama nenek gayung. Apakah seorang Pak Riza selama sekolahnya itu pernah menyontek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semua pendengar Meta Voice, terutama warga SMAN 1 Kediri. Selamat datang di Meta Voice, podcast dari tim jurnalis SMAN 1 Kediri, Metavo. Anyway, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Sani Zahaswana dari Divisi Jurnalistik Metavo akan menjadi host untuk episode pertama kita yang spesial ini. Dan di episode pertama kali ini, kita kedatangan tamu yang super duper spesial dan pastinya kalian udah kenal ya. Wakakesiswaan SMAN 1 Kediri, Bapak Riza Muzaki. Selamat datang dan selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sesuai dengan suasana hati saya dan cuaca di siang hari ini. Cerah ceria. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya hampir 1 tahun nih tidak bertemu secara langsung dengan siswa-siswi semas? Untuk yang saya rasakan di sini ya kangen ya, karena suasana sekolah itu kan biasanya dipenuhi oleh keceriaan anak, terus kebandelan anak, dan juga mungkin mereka suka membuat online dan sebagainya. Itu bagi saya itu yang membuat saya jadi kangen. Dan yang paling utama saya kangen untuk menghukum anak. Ya. Wah, gurunya Ya. aja kangen. Gimana Ya. sama kita ya, teman-teman? Oke, hari ini bersama Pak Riza, kita bakalan Q&A, menjawab pertanyaan kalian semua yang udah kalian submit di Instastory Mas Metavo kemarin. Oke deh, langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Riza. Mengajar di SMAS, saya masuk di SMA Negeri 1 Kediri sebagai pegawai negeri sipil itu tahun 2010. Berarti sudah berapa? 11 tahun ya. Sudah 11 tahun. Selama saya berada di SMAS ini suka dukanya yaitu ketika saya mengajar itu ada anak yang ngantuk karena mungkin terlalu merdu suara saya. Akhirnya mereka mengantuk. Terus mungkin ada anak yang membandel karena mereka juga ingin mendapatkan perhatian dari saya gitu. Terus juga ada anak yang cuek karena memang mungkin mereka jijik dengan saya juga. Ya itulah suka dukanya. Intinya anak-anak SMA 1 membuat saya ingin selalu terus membagikan ilmu saya kepada mereka. Intinya seperti itu. Selama COVID kita sudah alhamdulillah sudah membangun beberapa tempat. Di situ ada fasilitas umum untuk anak-anak yang nantinya diharapkan ketika sudah tatap muka, anak-anak sudah bisa menikmati tempat-tempat baru yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang pertama bangunan OSIS itu sendiri, ruang OSIS, karena kemarin di sana dirasa ruang OSIS itu kurang efektif, kurang efisien, jauh dari pengawasan, dan juga terkesan tidak aman karena dari pintunya saja tidak ada pengaman. Jadi kemarin pernah ada kasus kehilangan, pernah ada kasus mungkin ketika jam pelajaran anak masuk ke sana tanpa mengikuti pelajaran dan mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, artinya kayak ngobrol nggak ada gunanya, padahal saat itu ada kegiatan belajar mengajar seperti itu. Itu sudah kami alihkan di sebelah timur sendiri dari bangunan SMA Negeri 1 Kediri lurus dengan Satpam ya. Satpam ke selatan itu ada bangunan. Nah, disitulah ruangan organisasi yang situ sudah disekat per ruangnya. Ada 4 ruangan itu untuk beberapa organisasi, ada OSIS, ada Banderas, ada MPK, ada satunya Pramuka. Nah, di situ saya harapkan dengan ditempatkannya ruangan di sebelah timur itu, secara otomatis Pak Satpam bisa melihat aktivitas peserta didik atau aktivitas para organisator dalam
mengelola organisasinya seperti itu. Itu yang pertama, itu bangunan yang pertama di sebelah timur. Terus ada lagi beberapa bangunan terkait dengan fasilitas umum, itu ada kamar mandi. Kalian mungkin bisa jumpai ketika kalian nanti di belakang sana itu ada beberapa tempat kamar mandi. Itu dipergunakan untuk memberikan fasilitas kenyamanan terhadap peserta didik karena dirasa bahwa rasio jumlah peserta didik dengan tempat kamar mandinya itu tidak seimbang, akhirnya kita perbanyak. Terus yang ketiga, bangunan fisik ruang kelas. Itu ada 3 lokal, itu digunakan untuk mungkin nanti beberapa kelas akan dipindah, disetting demikian rupa. Akhirnya yang selama ini peserta didik itu belajar di laboratorium biologi, laboratorium kimia dan sebagainya, itu bisa berada di kelas sebenarnya, bukan tempat yang tidak seharusnya digunakan sebagai kelas seperti itu. Ya sebenarnya itu bukanlah program dari kita. Jadi sebelum itu pemerintah itu menawarkan paket-paket bantuan ke sekolah terkait dengan pembangunan. Itu yang tersedia adalah kamar mandi. Setelah kita menghitung-hitung rasio daripada peserta didik SMA 1, ternyata kamar mandi yang tersedia saat ini yang ada di beberapa tempat itu yang kalian sudah tahu, itu dirasa kurang kondusif dan juga tidak sesuai dengan rasio anak. Makanya kita mengajukan agar memperbanyak kamar mandi. Dalam artian ketika nanti sudah masuk, peserta didik itu sudah beraktivitas kegiatan tatap mukanya di sini, itu ketika mereka butuh ke kamar kecil itu tidak ada saling tunggu menunggu karena ini sudah banyak sekali, banyak unit gitu. Jadi tidak perlu antri lagi. Dan itu sebenarnya bukan dari kita yang berinisiatif untuk membuat kamar mandi, karena memang dari pemerintah itu menyediakan kamar mandi yang memiliki standarisasi sesuai dengan akreditasi sekolah. Ya, itu saya ketemu sama nenek gayung. Aneh-aneh juga. Sebenarnya sih hal-hal mistis itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau menurut pandangan panca indera keenam saya ya, sebenarnya nggak punya. Pandangan panca indera keenam saya itu hal-hal mistis itu termanifestasi ya, biasanya gitu ya, termanifestasi atau makhluk-makhluk itu muncul di hadapan anak-anak atau orang ketika orang itu mengeluarkan energi takutnya. Jadi kalau kita rasa kita berani, kita masuk kamar mandi dengan baca doa, kita masuk kamar mandi dengan intinya kita itu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah hal semacam itu nggak mau mengganggu. Karena mereka, kalau menurut saya mereka akan menjadi kecil ketika kita, kalau di agama Islam ya, di agama Islam itu kalau kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk, itu makhluk-makhluk semacam itu akan menjadi sangat kecil sekali, seukuran lalat. Itu kalau ilmunya yang saya dengar dari pondok pesantren seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau untuk hal mistis, alhamdulillah nggak ada yang menemui saya, atau mungkin mereka takut dengan saya juga gitu. Jadi makanya mereka nggak mau muncul. Mengerjakan PR di sekolah berarti bukan PR namanya, PS, ya kan? Ya, pekerjaan sekolah. Iya, bukan PR lagi. Kalau PR di rumah, pekerjaan rumah. Kalau mengerjakan PS itu bukan PlayStation ya, kalau cowok-cowok ya. Kalau PS itu silakan kita fasilitasi lah. Silakan kalian mengerjakan di sekolah. Cumannya tidak dengan skala besar. Artinya kalau datang ke sekolah itu ya harus izin dulu pada saat itu ada kerumunan atau tidak. Kalau memang pada saat itu
sekolah lagi tidak ada aktivitas atau mungkin hanya beberapa orang saja, boleh silakan ke sekolah, asalkan nggak banyak ya, mungkin 10 atau mungkin 20, dan itu pun juga harus berada di tempat yang terpisah, tidak gerumbul, tidak berkelompok gitu. Ya namanya saya juga manusia ya, dan saya itu menerapkan hadis yang disampaikan Rasulullah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi berbaik-baiklah berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Nah, memberi contekan, menyontek itu kan baik, cuman caranya salah gitu. Jadi kalau menurut saya memberi bantuan, jadi yang dinilai itu adalah memberi bantuan ke orang lain, bukan menconteknya. Kalau bahasa mencontek saya tidak setuju, karena mencontek itu kan mereka tidak izin dengan yang dicontek, kecuali jika izin boleh, nggak apa-apa silahkan. Itu berarti dalam hal kebaikan saling bantu. Kalau ujian ya juga seperti itu. Kalau ujian itu kita usahakan bahwa bantuan yang kita berikan itu bermanfaat untuk mereka. Jadi ketika ujian ngasih ngasih jawaban, itu juga ngasih jawaban yang benar, jangan yang salah. Jadi ditanyai dulu, nomor 15 jawabannya apa? 15 jawabannya B. Itu benar apa salah? Nah, ditanya gitu. Jawabannya B itu benar apa salah? Lah kalau salah ya saya nggak mau ngambil, tapi kalau mamanya itu benar saya ambil kan gitu. Jadi harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampai kita ngasih jawaban ternyata salah, lah kita yang dosa gitu. Apa ya? Ya saya sih asik-asik aja. Intinya gini sih sebenarnya, saya di sini sebagai wakil siswaan harus bekerja secara profesional dengan tanggung jawab yang diberikan, amanah yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Saya harus menegaskan aturan-aturan yang ada di sekolah terkait dengan kesiswaan. Pastilah ketika aturan itu diterapkan, itu banyak sekali benturan-benturan dari anak itu sendiri. Wah, Pak Zaki terlalu garang, atau Pak Zaki terlalu kejam dan sebagainya. Itu biasa jadi disampaikan ke anak-anak, ke saya tuh nggak masalah, itu biasa. Ya memang tugas saya adalah ini. Jadi untuk melatih kalian biar nanti kalian menjadi orang yang memiliki tanggung jawab tinggi, memiliki disiplin tinggi, memiliki rasa peduli yang tinggi, sense of belonging yang tinggi juga. Jadi jangan dimaknai salah bahwa ketika saya menyampaikan ke peserta didik yang saat itu melakukan kesalahan, itu saya menyampaikannya dengan kasar, saya menyampaikannya dengan mungkin sampai menyakiti hati, itu ya saya mohon maaf, tapi ya itulah keprofesionalisme kerja saya. Seperti itu, saya harus tanggung jawab. Untuk kegiatan ekstra, kegiatan kesiswaan semuanya ditiadakan. Dipersilahkan kalau ingin daring. Masa pandemi ini ya, dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan itu daring. Contoh basket secara daring, boleh. Umpamanya memasukkan bola di keranjangnya, diganti aja kalau nggak ada di rumah, itu nggak ada keranjang, diganti pancinya ibunya di rumah, boleh. Itu jadi kita tidak boleh melakukan tatap muka secara fisik, itu aja, intinya itu. Jadi ya silakanlah kita menyikapi kondisi yang semacam ini dengan bijak. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa memahami keadaan. Kalau umpamanya kita terlalu memaksa ego kita, memaksa keinginan kita untuk seperti ini, itu nanti justru malah membuat SMA 1 tidak kondusif. Ketika contohnya kemarin saja ada kegiatan pengambilan buku BKS tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan Bapak Ibu Waka, anak-anak datang ke sekolah semua. Akhirnya apa akibatnya? Tetangga sebelah Chandra Kirana mereka komplain, kenapa ini ada banyak anak di sini? Ini harusnya kan tidak boleh sekolah dan sebagainya seperti itu. Terus tetangga depan juga Satpol PP datang juga ke sekolah menegur satpam, Pak ini gimana kok ada kegiatan kerumunan massa dan sebagainya. Itu juga dipermasalahkan. Akhirnya
ya saya mau nggak mau ya harus menghentikan kegiatan itu dan membubarkan anak-anak itu. Jadi intinya semua kegiatan ekstra atau kegiatan yang non akademis ditiadakan. Karena secara logika kita di sini, anak-anak di sini kan masuk SMA 1 untuk belajar akademisnya kan yang ditingkatkan. Untuk non akademis itu kan samping aja, kegiatan sampingan saja. Jadi untuk akademis saja tidak diperbolehkan, kenapa non akademis tetap dijalankan? Nah itu, jadi mohon pemaklumannya untuk permasalahan semacam ini. Gitu. Kalau kejadian lucu dari anak-anak nggak ada, tapi kalau dari saya sering lucu. Jadi makanya anak-anak sering jengkel gitu kan. Contohnya yang bagai gimana, Pak? Saya nggak bisa nyebutkan satu persatu. Contohnya ini aja lah, kita dialog kan ada yang ketawa juga toh. Nah itu berarti kan saya bisa memberi anak menyampaikan, membuat suasana jadi lucu kan gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu nggak lucu, saya aja yang lucu. Baik, baik. Saya masuk saja di SMA 1 seperti saya berada di istana. Mohon itu memberi tugas yang ringan. Oke, garis besar ini atau penggaris enggak ini. Selama ini